Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Permata dari TI3D absen 17. Saya akan presentasikan hasil dari praktikum 15 jobsheet komputasi multimedia. Nah, sekarang kita akan berada di jobsheet 1. Di sini kita setelah mengimpor beberapa aset, kemudian kita akan membuat objek baru bernama cube. Objek baru cube ini lewat hierarki kita beri nama prop trigger. Nah, di dalam prop trigger ini terdapat codingan add prop. Nah, isi dari codingan add prop ini terdapat atribut game object, transform target point, terus position offset dan rotation offset, kemudian sebuah atribut boolean jika destroy trigger sama dengan true. Nah, ini di function on trigger enter nya jika target point terkena is child of collision transform, boolean check prop sama dengan false, dan for each transform child in target point jika childnya sama dengan prop name maka check prop true, dan jika check prop tidak maka game object new prop initiate prop target point position dan rotation sebagai game object, ya new prop name sama dengan prop name nya itu, kemudian transform parent nya target point local position plus sama dengan position offset, dan local Euler angle sama dengan rotation offset. Jika if destroy trigger maka destroy game object. Nah, setelah itu dari codingan add prop ini kita akan memasukkannya ke dalam prop trigger. Nah, di sini kita akan mengatur propnya. Kita prop ini ngambil objek dari objek yang bernama badge. Kemudian target point-nya di spine yang kedua. Di spine yang nomor 2. Ini lokasinya sekitaran atas data ini seperti tempat budget. Kemudian ini plot positionnya kita atur. Nanti budget ini akan muncul di mana, disesuaikan agar pas, dan destroy triggernya plus. Nah, ketika dijalankan hasilnya nanti akan ketika menabrak collision ini nanti akan keluar gadget. Nah, sekarang kita rotasi dulu untuk melihatnya. Dari sini kita belum kelihatan gadgetnya ini, dan jika kita kenakan kena nanti akan muncul gadget di dada sebelah kanan. Ini saya skala-nya besarkan karena tidak kelihatan, saya belum mengatur kameranya. Nah, selanjutnya setelah praktikum 1 kita akan melihat di praktikum 2. Nah, di sini di praktikum 2 kita akan menggunakan animasi untuk melempar granat. Nah, di MS level ini, laser ini
terdapat codingan throw object. Nah, codingan ini digunakan untuk mengatur animasi ketika kita akan melempar granat. Di sini terdapat beberapa atribut game object prop dan approach, kemudian pose offset, force hand, dan compensation y angle-nya 0 f. Dia ada function prepare ini untuk apa ya, persiapan ketika awal-awal melempar itu menggunakan approach. Diinstansiasikan prop hand position hand rotation sebagai game object. Jika if approach get component rigid body, maka destroy approach get component rigid body, dan approach get komponen spear collider enable nya false, dan nama approach name-nya projectile, dan yang transform parent-nya hand, kemudian local position pose offset, dan angular angle-nya vektor 30, dan ada function untuk melempar ketika melempar granat menggunakan vektor 3 direction, transform rotation angular angle, dan approach transform rotation coordinate angular direction, dan transform parent null get component spear collider enable nya true, rigid body add component rigid body. Terus ada collider cross collider menggunakan komponen collider, dan juga ada collider lagi. Yang P6 ignore collision approach collider call, dan rig accelerative force. Ini nanti codingan throw objectnya diletakkan di throw object dengan menggunakan prop. Yang benda akan dilempar menggunakan easter egg, dan pose offsetnya kita atur posisinya, dan hand kita akan menggunakan tangan sebelah kanan untuk animasinya. Kemudian di animasi yang kita akan mengatur animasi toss granatnya. Ini kita jadi loop time-nya tidak perlu karena melempar granat mungkin karena melempar granat itu tidak animasinya tidak loop time karena melempar kan sekali saja. Dan back into pose nya kita ubah original semua dan dicentang untuk transform rotation dan transform position nya juga. Kemudian ketika dijalankan maka akan melempar granat jika kita menekan tombol F. Ini saya ambil dari dekat kameranya. Nah, ini ada animasi melempar granat, dan barang-barang ini terkena barangnya, jadinya ya berubah seperti jatuh. Nah, selanjutnya di praktikum yang ketiga, ini adalah untuk animasi ketika kita terkena landmine. Di landmine ini terdapat codingan landmine script. Nah, codingan ini berfungsi agar bisa tertrigger jika terinjak oleh player. Nah, di sini ada beberapa atribut seperti range-nya, force, gayanya, dan up-nya 4F, dan atribut pemicu. Dan di void on trigger-nya ini mengatur agar ketika player menginjak mainnya akan terlempar, dan diletakkan di
bagian landmine, kemudian DMS nah setelah membuat yang landmine ini, kita juga akan membuat ragdoll. Kita sesuaikan dengan yang di job sheet ini. Yang di MS Laser ini terdapat codingan ragdoll juga. Untuk mengaktifasi ragdoll yang sudah dibuat tadi, dan kemudian ketika akan di run, ketika menginjak landmine yang berwarna ini merah, maka player akan terpental seperti yang di codingan landmine. Nah, yang terakhir untuk praktikum 4, sini kita akan menampilkan putaran torso untuk menggunakan senjata. Di sini setelah kita import aset semua, kita memasukkan codingan mouse aim ke dalam aset MS Laser. Di sini terdapat atribut untuk mentransfer spine, dan floatnya Y dan X axis, dan vektor 2 nya Y limit, X limit, dan transform weapon, crosshair, dan aim lock. Dan ada LED update, function LED update ini Y axis plus sama dengan input get axis mouse X, kemudian ini Y tadi, terus X axisnya pakai mouse Y. Kemudian ada vector core, new vector X axis, Y axis, pin local euler angle Z, kemudian spine local euler angle core, recast hit, kemudian vektor transform direction. If P6 sama dengan P6 recast weapon position forward out hit, maka print hit transform object name, dan aim lock cameraman more to screen point hit, kemudian crosshair set active true, crosshair transform aim lock, dan else nya crosshair set active false. Yang setelah mengatur codingan mouse aim, kita akan memasukkan ke dalam MS level dan mengatur spine-nya, mengambil dari spine transform, kemudian weapon-nya dari pointer prefab. Kemudian kita membuat sebuah objek UI crosshair. Ini kita atur besarannya dan mengambil objek dari cross M, dan ini tadi mouse M ini udah masuk ininya. Dan ketika dijalankan akan terdapat pointer seperti membidik objek. Nah, ini ada kayak titik-titik ini, buletan. Nah, ini jadinya mouse M. Nah, sekian dari tugas praktikum saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.